Hai, Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali kita bisa berjumpa pada pagi hari ini dengan Lose Jenny dan juga Lose Rani. Dan sebelum kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk tubuh yang sehat, nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, menyenangkan hati-Mu. Dan kami juga ingin Tuhan mendengar firman-Mu. Sertai dan pimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan untuk Allah kita, Tuhan yang luar biasa, yang sudah begitu baik menyertai kehidupan kita sampai hari ini. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, dan tak kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan dengan diiringi lagu Bersuka Dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan.
dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Hey, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Hey, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Halo adik-adik, ketemu lagi ya kita minggu ini. Kembali akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih-Mu yang kembali memberi kami kesempatan untuk bisa belajar tentang firman Tuhan. Hari ini kami kembali akan bersama-sama belajar mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan bagi kami melalui firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama. Tuhan tolong kami, mampukan kami dapat mengerti akan firman-Mu, mengerti kehendak-Mu bagi hidup kami. Terpuji Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, berapa minggu terakhir ini kita selalu belajar tentang bagaimana perjalanan Paulus, Rasul Paulus yang sudah dipanggil Tuhan. Rasul Paulus yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Dari seorang yang berdosa, seorang yang melawan Tuhan, seorang yang memusuhi anak-anak Tuhan, tapi dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba-Nya yang setia, yang tidak takut menghadapi ancaman, tidak takut menghadapi kesulitan, demi untuk memberitakan, mengabarkan kabar baik, memberitakan Kristus sebagai juru selamat bagi orang-orang, bangsa-bangsa selain bangsa Yahudi, juga bangsa-bangsa lain, agar semakin banyak orang yang boleh mengerti dan percaya bahwa Yesuslah Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, mari kita sama-sama menyimak firman Tuhan untuk sama-sama mempelajari dan mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan bagi kita semua.
Kitab Kisah Para Rasul. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya, mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu, ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai, lalu sampai ke Rhegium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan, dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat, dan atas undangan mereka, kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang
memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu. Sebab tentang Mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik, kita sudah menyaksikan sama-sama bagaimana seorang Paulus yang begitu tekun dan giat mengabarkan Injil kepada orang-orang, walaupun dia kondisinya sebagai tahanan, kondisinya tidak nyaman, tapi tidak membuat dia putus asa, tidak membuat dia berkurang semangatnya untuk memberitahukan pada orang-orang bahwa Kristus yang datang ke dunia, Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Kenapa Paulus bisa melakukan semua itu? Karena dia tahu dengan segala apa yang dialaminya, segala kesulitannya, tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan Yesus yang begitu mengasihi dia. Karena dia tahu ketika dia masih berdosa, Tuhan sudah menyelamatkan dia untuk mati di kayu salib, menyelamatkan jiwanya agar dia tidak binasa nantinya. Itulah yang membuat dia kuat. Itulah yang membuat Paulus ini bisa bertahan dan penuh semangat memberitakan Injil, memberitakan Kristus bagi orang-orang yang belum pernah mengenal, yang tidak percaya pada Kristus. Banyak orang Yahudi yang menolak, yang bahkan memusuhi Paulus. Tapi itu tidak membuat dia memusuhi orang-orang yang memusuhi dia. Tapi dia selalu berusaha dengan segala upaya, dengan segala anugerah yang Tuhan berikan pada dia untuk meyakinkan orang-orang bahwa hanya Kristus jalan satu-satunya, jalan keselamatan yang disediakan Allah bagi manusia.
Paulus pernah berkata bahwa hidupnya adalah untuk melayani Tuhan. Kalau dia mati, ada suatu keuntungan. Karena ketika dia mati, dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Berkumpul dengan Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan masih mengizinkan dia hidup, dia hidupnya adalah untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik, tentunya adik-adik juga mengalami dan percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang lahir ke dunia karena mengasihi kita. Tuhan Yesus yang lahir ke dunia untuk mati karena mengasihi kita. Bukan karena kita layak. Bukan karena kita hebat. Kita tidak ada apa-apanya. Tapi karena Tuhan mengasihi kita dan tidak membiarkan kita binasa karena dosa. Untuk itu, biarlah kita semua boleh menanggapi kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebagaimana Paulus meresponi kasih Tuhan, meresponi panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hatinya, melayani Tuhan. Kiranya itu juga hal yang harus kita lakukan. Adik-adik juga bisa lakukan sama si Paulus. Menerima panggilan Tuhan, meresponi kasih Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh mau melayani Dia, agar kasih yang Tuhan berikan bagi kita tidak berlalu dan sia-sia. Tapi kasih Tuhan yang diberikan pada kita benar-benar membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dibanggakan. Saya berharap adik-adik semua bisa menjadi orang-orang yang bisa meresponi kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sebagai rasa syukur karena Tuhan yang terlebih dulu mengasihi kita semua. Oke adik-adik, mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan yang akan memberi kita kemampuan untuk berjalan bersama Tuhan, untuk sungguh-sungguh bisa mengasihi Tuhan, untuk sungguh-sungguh taat pada Tuhan, dan sungguh-sungguh bisa melayani Dia sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah mengajar kami bahwa Engkau yang mengasihi kami, lebih dulu mengasihi kami yang berdosa ini, melalui kedatangan-Mu ke dunia dan bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Tuhan, tolong mampukan kami. Mampukan setiap kami untuk hidup, untuk melayani Engkau, untuk hidup untuk taat pada Engkau, untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau, dan mengasihi apa yang Engkau ajarkan bagi kami untuk kami lakukan. Karena kami sadar Tuhan, tanpa pertolongan-Mu, tidak ada yang dapat kami lakukan. Tanpa pertolongan-Mu, kami akan gagal berjalan seiring dengan Engkau. Biar Engkau yang akan menolong setiap kami Tuhan. Jadikan setiap kami anak-anak-Mu, untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan patuh, dapat meresponi kasih sayang-Mu dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati kami. Terpuji Tuhan, terpujilah. Kami bersyukur hanya dalam Yesus Kristus. Amin.